Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas 1 Samuel pasal 17. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Satu yang sangat semarak sekali. Kita semua juga merasakan bahwa ini sangat sudah dikenal di pasal 17. Kalau kamu dari kecil sudah percaya Yesus, akan sangat mengenal akan pasal ini. Lewat Alkitab di pasal ini, apa yang ingin Tuhan beritahukan kepada kita? Apalagi dalam menghadapi kekacauan di saat kita ini. Mungkin ada orang yang terinfeksi COVID. Bagaimana ini? Percaya bahwa pasal ini membawakan akan pengajar bagi kita. Seperti orang Israel, mereka menghadapi kesusahan, apa yang mereka lakukan? Siapakah yang dapat mengalahkan Tuhan yang kekal? Samuel pasal 17 sesudah pasal 16 menerangkan tentang Daud dibangkitkan. Pasal ini menerangkan Daud datang kepada Daud mewakili dari kaum Israel. Satu pengembala sekarang bangkit untuk berperang. Kisah ini mengajar kita tentang apa? Hari ini saya memberi tema, di dalam hati ada roh Tuhan, tidak perlu khawatir atau takut. Kita punya roh Tuhan, kita tidak perlu takut. Tema ini dari perbandingan antara Daud, antara Saul, kakaknya, dan para umat Israel. Terhadap menghadapi orang Israel, Saul, para rakyat dan kakak-kakaknya. Dalam Daud ada roh Tuhan, kita tidak perlu takut. Daud ada roh Tuhan. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Yang sebelumnya runtuhnya kerajaan karena roh Tuhan meninggalkannya. Bukan karena kamu punya kerajaan, punya tentara, punya kereta perang akan bisa sanggup bertahan, tetapi ini adalah kuncinya dari roh Tuhan. Sebelumnya telah dikatakan roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Yang ada hanya roh jahat yang ada di Saul. Maka Saul sering-sering sakit dan juga penuh dengan ketakutan karena roh Tuhan telah meninggalkannya. Dia perlu untuk Daud main kecapi untuknya. Pada saat dia mendengar Daud main kecapi, dia akan merasa nyaman. Kalau dia tidak bermain kecapi, dia sakit lagi. Itu pasal 16, sekarang di pasal 17. Daud dibangkitkan dan dia datang pada Saul. Di sini bisa melihat perbandingan antara Saul dengan Daud. Dan juga perbandingan dengan Daud dengan kakak-kakaknya.
Kuncinya karena di Daud ada roh Tuhan. Jadi semuanya berubah. Saya membagikan tema pasal 17 ini dalam subtema 5 bagian. Saul sangat takut dengan orang Filistin. Tema pertama, ayat 1 sampai dengan 11. Terutama di ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin berperang dengan orang Israel. Orang Filistin berkumpul di Efes Damin di ayat pertama. Itu adalah tempat orang Israel. Sekarang telah dimasuki oleh orang Filistin untuk menyerang mereka. Saul dengan tentaranya mereka berkumpul di lembah Tarbantin. Kemudian datanglah orang yang sangat gagah, ya, seorang pendekar bernama Goliat. Ayat 4 dan sampai dengan 7 itu menerangkan tentang perbekalan senjata yang dipakai atau peralatan yang dipakai oleh Goliat. Sangatlah besar. Dia sangat tinggi besar. Seperti pemain basket Yao Ming. Dia membawakan ketopong tembaga, memakai baju ziarah yang bersisik dengan berat zirah itu 5.000 sikal tembaga. Seluruhnya penuh dengan peralatan pelindungan dan juga berat, karena dia sangat tinggi besar orangnya. Baju zirahnya aja 5.000 sikal tembaga, dan semuanya di penutup kaki juga tembaga. Di bahunya ada lembing tembaga. Dia seluruhnya menggunakan perisai tembaga. Lagi pula alat senjatanya, gagang tombak seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 sikal beratnya. Mata tombaknya itu saja 600 sikal besi beratnya. Dia ada lembing tembaga juga. Dia tinggi besar, tidak orang juga punya senjata, tidak orang yang bisa mendekatnya. Satu pendekar, seorang raksasa. Lagi pula alat-alat senjatanya sangat mahir. Dan juga ada seorang pembawa senjata, pembawa perisainya berjalan di depannya. Mungkin ada kemungkinan pembawa perisai ini juga orang raksasa. Di depan ada raksasa, di belakang juga ada orang, satu pelindungan yang ketat baginya. Lagi pula penuh dengan hawa untuk membunuh. Orang Israel berseru untuk menyuruh pilih seorang untuk turun. Jadi di ayat 10, di ayat 11, sehingga mendengar, ketika Saul mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemas hati mereka dan sangat ketakutan.
Ini yang dikatakan Goliat itu mewakili seluruh Filistin. Baik Saul maupun Filistin mengatakan satu dengan persamaan kata. Jadi di sini tidak ada Filistin mengatakan tidak ada orang yang sanggup untuk berperang melawan mereka, sehingga mendengar perkataan orang Filistin itu, orang Israel menjadi cemas hatinya dan sangat ketakutan. Dari Raja Saul sampai segenap orang Israel mendengar perkataan orang Israel itu sangat cemas dan sangat takut. Karena di Saul tidak ada roh Tuhan, hanya ada roh jahat. Maka menghadapi orang Filistin dia bertambah takut. Dia tidak sanggup untuk melawan orang Filistin. Dia melihat Goliat, dia sangat ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia sembunyi, tidak berani keluar. Ayat 12 sampai dengan 31. Dia tidak berani keluar. Dia menyuruh untuk Daud yang keluar. Di sini menjelaskan bagaimana Daud pergi ke tempat perperangan. Dia dari seorang mengembala domba. Dia lagi di padang untuk mengembala, di padang gurun, sampai ke tempat pertempuran. Ini satu perubahan. Bagaimana Daud dari pekerjaan sehari-harinya untuk mengembala sampai ke tempat arena pertempuran. Bangkit, maka demikian Daud dibangkitkan. Dia dari seorang hamba menjadi seorang pahlawan, pendekar perang. Katakan ya 11, 12, 17 dikatakan ayahnya yang menyuruh dia untuk membawa bekal untuk kepada kakaknya. Kemudian dia sampai ke tempat pertemuan. Di situ juga terlihat bahwa kakaknya tidak mempunyai roh Tuhan. Karena sebelumnya juga Samuel itu berkata karena mereka bukan pilihan dari Tuhan. Nabi mendapati urapan, maka kakak-kakaknya tidak mendapatkan urapan dan juga roh Tuhan. Sama seperti Saul yang tidak mempunyai roh Tuhan. Dalam menghadapi orang Filistin, mereka sangat ketakutan. Dan Daud ingin mencari kakak-kakaknya. Seperti dikatakan, Daud adalah anak yang bungsu di ayat 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anaknya yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Di sini juga dikatakan Daud meninggalkan Saul ke Bethlehem. Di situ mereka Filistin berperang dengan orang Israel itu ada 40 hari lamanya. Orang Filistin menantang orang Israel dan orang Israel sangat ketakutan. Dalam keadaan demikian, kalau ini ayahnya menyuruh Daud untuk mengantarkan bekal-bekal untuk kakaknya. Dan juga ada pesan untuk kakaknya. Maka di sini Daud adalah diutus oleh ayahnya. Dia anak yang kecil, yang bungsu, maka
Demikian dia melakukan untuk mengantar makanan, mengantar surat, mengantar barang-barang yang disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan atau barang bekal-bekal untuk kakaknya. Kemudian biasanya sesudah itu pergi mengembala. Dan juga dulu kalau Saul perlu ada sesuatu baru memanggil dia datang. Orang Israel menghadapi orang Filistin sangat takut. Di dalam keadaan demikian Daud sampai di tempat pertempuran. Dengan dia sampai di tempat itu, maka barang-barang bawaannya diberikan kepada penjaga-penjaga barisan. Dia maju bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya apa yang terjadi. Bertanya kepada kakaknya juga. Orang Israel dan Filistin siap untuk berperang. Dia sangat merasakan sekali, maka dia bertanya apa yang terjadi. Di ayat 23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampilah maju pendengar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi, dan Daud mendengarnya. Orang Filistin keluar, Goliat keluar. Dia orang yang sangat tinggi besar, membawa senjata dengan lembing tombaknya. Di Goliat ini, saya merasa juga memakai pakaiannya orang Edom. Seluruh tubuhnya penuh dengan perlengkapan dengan yang dibuat dari tembaga. Kemudian dia berkata, siapakah yang maju melawan aku? Di 24 dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, lari dan mereka padanya dan sangat ketakutan. Para prajurit melihat orang itu langsung lari ketakutan. Kita berkata Daud hatinya tahu akan keinginan Tuhan karena ada roh Tuhan ada di dalamnya, dan di saat itu orang Israel dikatakan, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju mencomokkan orang Israel. Dan dikatakan orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberi anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Saul telah memberikan perintah, siapa yang berani maju untuk berperang melawan orang Filistin itu, yang menang akan diberikan anak perempuannya kepadanya menjadi menantunya. Kemudian dengan kekayaan yang besar, dan juga di sini tidak dibebaskan dari pajak. Yaitu dia sangat ingin ada orang Israel yang berani melawan Goliat. Tapi mereka semuanya pada berlari. Segala kekayaan, anaknya yang cantik, semuanya sudah tidak ada lagi. Dan ini menjelaskan bahwa orang Israel sangat ketakutan. Kemudian berkatalah Daud kepada mereka, mengapa harus menghindar dari orang itu? Mengapa harus melari? Apa yang harus dilakukan kepada orang yang mengalahkan Filistin dan menghindar cemooh dari orang Israel?
Kita melihat Daud di dalam keadaan itu. Boleh dikatakan dia tidak seluruhnya sempurna. Dia juga punya sifat kemanusiaannya dan kelemahan. Iya, memang ada roh Tuhan, tidak perlu takut. Tapi dia juga melihat akan begitu besar hadiah kalau menang dari pemenang. Apakah itu benar? Dia hatinya juga tergerak. Maka berkata, rakyat demikian menjawab pertanyaannya itu. Dikatakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencomokkan barisan pada Allah yang hidup. Dalam hatinya dua-duanya juga ada. Salah satu hadiah satunya juga terhadap Tuhan. Dia sangat membara hatinya. Dia sangat nyata karena dia juga orang, juga manusia. Maka rakyat pun menjawab. Dia seperti tadi yang dia katakan. Waktu kakaknya mendengar perkataan Daud, bangkitlah marahnya. Kakak-kakaknya mereka adalah para prajurit yang sudah punya pengalaman. Tapi kakaknya tidak punya roh Tuhan. Dia memang sudah punya pengalaman, tetapi tidak punya roh Tuhan. Seperti Saul yang dia berpengalaman, tidak punya roh Tuhan. Tetapi Daud, dia tidak punya pengalaman perang, tetapi dia punya roh Tuhan. Maka kakaknya berkata kepadanya, maka di situ dikatakan, lalu berpalinglah ia daripada orang menanyakan siapa orang tadi, maka memanggil Daud untuk datang. Seperti di ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diperintahkan kepada Saul dan menyuruh memanggil dia. Di sini ada orang yang mau untuk maju berperang. Maka di sini Saul menyuruh dia untuk panggil dia datang. Maka Daud pun datang sampai di depannya Saul. Dimulai dari ayat 32 sampai dengan 40. Saya memberikan tema Daud dengan tidak pengalaman untuk maju berperang. Di sini dikatakan dengan sangat tidak berpengalaman untuk berperang. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan roh Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu akan pergi melawan orang Filistin ini. Tawar hati. Hati yang tidak mempunyai perasaan, tidak punya rasa lagi. Jadi rasanya tawar. Saul menghadapi orang Filistin, hatinya menjadi tawar. Lemah hatinya, tidak berdaya. Hatinya juga sudah tidak berdaya, tidak berani bangkit, dan juga kehilangan akan kepercayaan diri, jadi tidak punya keberanian. Berkata, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu akan
pergi melawan orang Filistin ini. Daud datang pada Saul dan berkata, aku mau berperang. Aku mau mendapatkan hadiah. Aku juga mau menghapuskan cemooh orang Filistin karena dia mencemooh Allah Israel. Tetapi Saul berkata, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin karena kamu masih muda. Orang itu sudah dia berperang sangat berpengalaman sekali. Setiap peperangannya dia menang. Kamu masih muda, kamu tidak punya pengalaman. Kamu tidak akan menghadapi orang Filistin itu. Kamu tidak mempunyai kekalahan. Bagaimana kamu bisa sanggup untuk berperang melawannya? Saul berkata, kamu tidak sanggup. Tapi kata Daud kepada Saul, ayat 34 sampai dengan 37, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Singa dan beruang menerkam dombanya, maka dia menolongnya. Setiap kali dia melepaskannya dari domba itu dari mulutnya beruang. Kalau singa atau beruang mau menyerang mereka, maka menangkap janggutnya, menghajarnya, dan membunuhnya. Aku tak pernah membunuh singa dan beruang. Aku tidak telah dihajar oleh hambamu, aku tidak takut. Dan di situ dikatakan, Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ini juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Biasa dia mengembalakan, Daud mengalami bagaimana Tuhan menolongnya di padang gurun. Waktu dia mengembalakan, dia tidak takut singa dan beruang, karena di sini Tuhan melatih dia. Sekarang dia menghadapi orang Filistin dan Goliat, dia tidak takut. Maka dia berkata kepada Saul, jangan karena orang Filistin ini hatimu menjadi tawar. Tuhan pasti akan menyertai aku, menjaga aku. Janganlah takut. Maka Saul membiarkan dia untuk pergi berperang. Raja ini, dia tahu bahwa Daud tidak sanggup untuk berperang. Sama perbandingan satu raksasa dengan seekor belalang, tidak sanggup untuk melawannya. Tetapi pada Daud berkata demikian, Saul menyuruhnya, melepaskannya untuk pergi berperang. Daud berkata, kamu tidak sanggup untuk berperang, baiknya kamu pakai baju perangku. Kamu pakai baju perangku, maka ada gunanya untuk lindung. Maka di situ Saul menggunakan baju perangnya, baju jiranya. Daud memakainya, tetapi kemudian dilepaskan. Karena dipakai, dia tidak bisa berjalan dengan leluasa.
Kita melihat bahwa menggunakan baju perang itu satu yang sangat berpengalaman sekali. Ahlinya untuk berperang, seperti di peperangan di dunia, satu perlengkapan perang yang sangat ahli sekali. Tetapi di sini Daud menggunakannya, dia tidak bisa berjalan karena tubuhnya Daud juga tidak sebesar Saul. Orang Filistin menggunakan seluruh perisai dari baju perang dari tembaga. Daud, dia tidak mempunyai alat perang dan juga pakaian perang juga belum pernah dipakai di tubuhnya. Jalan aja tidak bisa berjalan. Maka dia menanggalkan kembali pakaian perang tersebut. Daud, dia tahu berperang mengandalkan Tuhan. Cara dunia menggunakan cara demikian itu tidak bisa. Dia juga tidak bisa karena bukanlah pelatihan dari dia sehari-hari. Hari-harinya tidak berperang, hanya dia membunuh singa beruang bukan dengan alat-alat demikian, tetapi dia karena pertolongan dari Tuhan. Maka waktu diberikan pakaian perang itu, dia lepaskan kembali dan diberikan kepada Saul. Daud kemudian mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya 5 batu yang licin dari dasar sungai. Dia tidak mengambil lembing tombak. Dia membawa tongkat, dia membawa kantong gembalanya dengan 5 batu. Dia mengambil tongkat di tangannya. Dia mendekat orang Filistin. Dia menggunakan caranya yang sehari-hari, yaitu pelatihan dari Tuhan kepadanya. Dia maju ke depan. Kita melihat kita dipakai Tuhan tidak dengan menggunakan cara dunia. Di sini saya memberikan rahasia murid saya kepada kalian. Saya tidak menyebut namanya, yaitu di tempat kerjanya dia dipakai Tuhan sangat besar sekali. Masa lalunya juga di tempatnya dulu, tempat kerjanya mungkin mau yang mau bangkrut ditutup, yaitu seperti kesaksian dari Alex Wan, tapi dia dipakai dengan Tuhan karena dia menggunakan caranya dunia, menggunakan baju perangnya sendiri. Dengan menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkan atau mengerjakan salah dari proyek, menggunakan cara manusia. Tapi Alex di 611 apa yang dilihat? Dipakai untuk di tempat kerjanya. Dia mempersembahkan dirinya untuk 611. Akhirnya dia menangkan banyak sekali proyek-proyek.
bahkan dikerjakannya sangat baik sekali. Banyak sekali ide yang dari hatinya yang keluar. Tuhan bagaimana bekerja di gereja sampai di tempat kerjanya. Dia tidak lagi menggunakan cara dunia ini di tempat kerjanya. Sampai akhirnya para pelanggan mereka sangat memuji dia bagaimana dia sanggup mengerjakan semuanya proyek itu. Sekali saya bersyukur sekali, semoga message ini tidak memberkati dia. Di sini menerangkan Daud terus maju mendekati Filistin. Seorang dalam tuntunan Roh Kudus maju mendekati untuk melawan orang Filistin. Dia penuh dengan Roh Tuhan dan dipimpin Roh Kudus dan tanpa takut untuk maju berperang. Seperti di ayat 48, ketika orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud, ya, sepertinya diloncat terlalu jauh. Saya beri tambahkan yang di depan. Pada saat Goliat melihat Daud, dia mencemoohkan Filistin. Dia menghina Daud. Yang di depannya adalah Goliat yang membawakan perisai tombaknya menghina Daud. Dia berkata, anjingkah aku? Kamu tidak mempunyai apa-apa perang, bagaimana berperang melawan aku? Orang Filistin juga berkata kepada Daud. Kemudian berkatalah Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kemudian saya membacakan di ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah yang pertempuran dan Ia akan menyerahkan kamu di dalam tangan kami. Aku datang menyerang kamu bukan melewati pedang dan tombak. Bukan dari pedang, tetapi senjataku adalah Tuhan. Dia ada Roh Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia tidak menggunakan caranya dunia. Saul juga merasa dia tidak sanggup untuk berperang, tetapi di dalamnya ada Tuhan. Daud di dalamnya ada Tuhan, maka dia mengambil tongkat dan 5 batu. Seperti di 48, ketika orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud. Saya pikir Goliat tidak menggunakan perisainya karena dia menganggap remeh Daud. Sekarang Daud marah sama dia. Di sini katakan Daud mengandalkan Tuhan untuk bertempur melawan dia. Maka Goliat dengan sombong maju.
Kemudian Daud meng- men- diumpannya batunya mengenai kepalanya Goliat. Diambilnya sebuah batu dari dalam umbannya dan dikenahlah dahi orang Filistin itu. Kemudian di ayat Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu, dan di situ di ayat 30 melihat demikian berlarilah orang Filistin mendapatkan orang Filistin. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Dari sebelahnya diambilnya pedang, dihudusnya dari sarungnya, dipancungnya ketika di sini Daud mengejar mereka. Kalau kamu melihat film sampai buah batu boom kena kepalanya, langsung terjerumus ke tanah. Daud sambil berlari hanya mengambil sebuah batu yang dimasukkan di dalam umbannya, langsung kena di kepalanya. Orang raksasa ini berjalan sangat cepat, makin cepat makin baik. Maka batu itu makin cepat terkena dan terkena di dahinya. Dia Filistin seluruh tubuhnya penuh dengan peralatan tembaga selain daripada dahinya. Dahi matanya tidak bisa dilindungi karena mata untuk melihat. Maka orang itu maju, terjerumus. Kita melihat apa yang dilakukan Daud. Kemudian Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batunya. Mengalahkan di ayat ini yang pertama kali. Mengalahkan orang Filistin, membunuhnya. Di ayat dikatakan di tangan Daud tanpa pedang di tangannya. Dia mengalahkan dan membunuhnya. Tapi di tangannya Daud tidak ada tanpa pedang di tangannya. Musuhnya menggunakan tembaga, punya alat lembing tombak, tapi di Daud tidak punya apa-apa, tidak punya pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu dan berdiri sebelahnya, diambil pedangnya, dihunusnya dari sarungnya dan menghabisi dia. Dipacunglah kepalanya dengan pedang itu. 40 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Di situ Daud tidak mempunyai pedang melawan orang Filistin. Tanpa pedang, dengan sebuah batu, sehingga dia terkalahkan. Dia mengandalkan roh Tuhan. Tema yang terakhir ayat 52 sampai dengan 58. Daud mengambil kepala orang Filistin, dibawanya kepada Saul. Menerangkan ada 2 kali Daud mengambil kepala orang Filistin, yaitu kemenangan dari Daud. Dia tidak mengandalkan pedang lembing,
Dia menggunakan pedangnya orang Filistin untuk mengambil kepala orang Filistin. Di sini reaksi dari Saul di 52. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin, ia bertanya kepada Abner, panglimanya, anak siapakah anak muda ini, Abner? Di depannya Saul memberikan baju perangnya, alat senjata perangnya kepada Daud dan berkata, kamu tidak boleh pergi. Waktu dia mau baju perang, memberikan perang, kemudian dia melihat bagaimana Daud berperang. Dengan ketakutan melihat dia. Hanya dengan sebuah batu musuh diruntuhkan. Dan juga melihat bagaimana memotong kepalanya, memacung kepalanya. Tapi di sini Saul bertanya, siapakah orang muda ini? Anak siapakah orang muda ini? Daud membawa kepalanya Goliat kepada Saul. Saul melihat Daud, dia bertanya, anak siapakah anak muda itu? Jawabnya ditanyakan siapakah orang muda itu, kemudian jawab Saul, anak hambamu Isai orang Bethlehem itu. Mengapa bisa demikian? Dengan sebuah batu bisa mengalahkan musuhnya? Ada sebagian orang banyak sekali di tambahan di Alkitab. Saya di sini di Alkitab ini sebagai bahan penerang. Saul melihat raksasa itu, melihat peperangan itu. Walaupun matanya melihat dengan matanya sendiri, melihat bagaimana musuh itu dimenangkan, dia tidak percaya dengan apa yang dilihat. Orang itu Daud, dia sanggup membunuh orang itu, menangkan orang Filistin itu. Dia tidak percaya. Daud membawa kepala Saul kepadanya, melihatnya. Karena dalam hatinya sudah tawar, maka dia tidak bisa untuk percaya Daud bisa menangkan peperangan ini. Tidak mungkin. Daud membawa kepala orang itu, Saul tidak percaya. Sampai Daud berkata bahwa anak hambamu tuanku Isai menangkan dari peperangan ini. Daud tidak percaya. Boleh dikatakan kakak-kakaknya juga tidak percaya kalau Daud bisa menangkan peperangan ini. Bisa dikatakan Daud membunuh Goliat, kakak-kakaknya seharusnya bersenang hati, bergembira. Mereka tidak demikian. Aku tidak sanggup membunuhnya, kamu bisa sanggup membunuhnya. Ini satu yang sulit untuk dipercaya, kamu bisa melakukannya. Saudara semua, di gereja 611 Tuhan berkarya yang sangat besar sekali, mujizatnya di luar gereja luar. Bagaimana orang melihatnya di luar? Bagaimana mungkin Pastor Joshua, kamu itu omong kosong, kamu tidak percaya. Aku beritahu kepadamu,
Kita hampir 20 tahun semua mujizat, puluhan banyak orang yang tidak percaya. Aku yang dulu aku kenal dulu banyak yang tidak percaya. Masih terus mengingat akan aku, orang cengkinlok, anak kecil, bukan seperti sekarang. Tidak mungkin aku seperti orang yang sekarang. Tetapi apa yang kamu katakan itu adalah bohong, tidak benar. Saudara semua, kita mengandalkan Tuhan, seluruhnya diubah. Walaupun orang melihat kita tidak bisa melakukannya, tidak sanggup, orang menganggap takut dan juga tidak mungkin bisa melakukannya. Tetapi kita terus untuk mengalami, setiap minggu juga mengalami, dan juga kemudahan Tuhan terus mengalami. Jadi sini saya mendorong saudara semua, kalian semua, mengapa orang Israel sangat ketakutan, termasuk kakaknya, termasuk Saul? Mengapa orang Filistin bisa meremehkan, menghina Daud? Di tempat pertempuran di seluruh Israel hanya satu orang, yaitu Daud, yang terkonek dengan Tuhan, berpegang pada Tuhan, berpegang pada penyertaan Tuhan. Mengapa di sini cuma dia seorang? Mengapa kakaknya tidak bisa? Mengapa Saul tidak bisa? Karena kakak-kakaknya dan Saul tidak punya roh Tuhan. Orang Israel juga tidak mempunyainya. Tuhan mengurapi Daud dan memilih Daud, mengangkat Daud, sehingga walaupun Daud tidak sempurna, tetapi dia punya hati Tuhan. Walaupun begitu banyak kelemahan, tetapi dalam hatinya terkait dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Walau di dalam ketakutan orang, kegelapan orang, kekhawatiran orang, tetapi hatinya ada pada Tuhan. Dia terkait dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan alam semesta untuk memenangkan perang ini. Bukan dengan lembing pedang, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Karena engkau menghina Allah Israel, maka Tuhan tidak akan menyerahkan kamu. Dia terkait dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pada saat batu diumbanya, boom, dia menggunakan pelatihan yang dilatih Tuhan setiap hari. Tuhan melatih dia menangkan akan singa dan beruang, sehingga pada suatu hari dia tanpa menggunakan baju perang untuk maju berperang, tidak satu orang pun yang percaya. Tapi dia membawa kepala orang itulah sebagai tanda. Saudara semua, dalam dunia kegelapan dan kekacauan ini banyak orang yang demikian. Kita juga menghadapi banyak
tekanan. Tetapi saatnya sekarang kita connect dengan Tuhan. Imigrasi, ketakutan dan macam-macam. Ini adalah kaitan dengan dunia. Saya percaya Tuhan memberikan Hong Kong untuk kita. Seperti aku mengikuti Tuhan. Di dalam orang ketakutan, di mana orang ketakutan ekonomi kacau, kemerosotan dalam virus ini, saya mengambil keputusan untuk terus berkonek dengan Tuhan. Di dalam hati ada Tuhan, maka bisa mengalahkan raksasa yang ada di kita. Seperti Daud, karena ada roh Tuhan. Saya juga berharap agar kalian terus bersama dengan aku. Kita tidak mengandalkan alat senjata, tetapi mengandalkan roh Tuhan. Kita menangkan dari virus ini. Agar hidup kita dari ketakutan kita menangkan. Kita mohon Tuhan untuk terus memberkatimu. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batu kita.敲到我的指头打仗，耶和华我的磐石是应当称颂的。你赐给我智慧谋略，教导我心坚定于地。神啊，神啊，我要向你唱新歌，我慈爱的主，你是我的山台，我的高台。神啊，我要向你弹琴歌颂我的救主，你是我的盾牌，你是我所投靠的主。耶和华我的磐石，耶和华我的磐石是应当称颂的。你教导我的手征战，教导我的指头打仗，耶和华我的磐石是应当称颂的。你赐给我智慧谋略，教导我心坚定于地。神啊，神啊，我要向你唱新歌，我慈爱的主，你是我的山寨，我的高台。神啊，我要向你唱情歌颂我的救主，你是我的盾牌，你是我所投靠的主。神啊，神啊，我要向你唱新歌，我慈爱的主，你是我的山寨，我的盾牌。神啊，我要向你弹琴歌颂我的救主，你是我的盾牌，你是我所投靠的主，是我的盾牌，你是我的盾牌，你是我所投靠的主，你是我的盾牌，你是我所投靠的主，我投靠你，耶稣，我们投靠你。每一天，我需要你话语如甘霖，每时刻，每时刻，我需要你
圣灵，我们欢迎你，每一天我们需要你，每一天我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，生命如雨降临。多謝你，因為有你嘅靈喺我哋中間。 Tuhan, kami berterima kasih karena ada Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami tidak takut, tidak perlu takut. Walaupun keadaan begitu sulit, begitu menakutkan, tetapi kami tidak takut. Saudara semua, kita mohon pada Tuhan dalam hati, apa yang ada di dalam hati kita, ketakutan kita, di keadaan kita, ekonomi kita, penyakit kita. Melihat begitu banyak orang imigrasi, melihat ketegangan dalam hubungan keluarga, kita tidak sanggup untuk menghadapi. Tuhan, di mana kamu? Mungkin kamu bisa ketakutan, khawatir. Saudara semua, baik dimanapun kalian berada, mengundang kamu untuk memohon pada Tuhan, mohon Roh Tuhan untuk menerangimu di mana ketakutanmu, dan serahkan ketakutanmu itu kepada Tuhan. Berdoalah pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau membantu kami. Roh Kudus, Engkau menerangi kami, setiap orang di dalam hati kami. Hati yang di dalam, ketakutan yang di dalam hati kami, mungkin ketakutan kami atau kekurangan kami, atau masalah anak, keekonomian, pekerjaan, atau keluarga pergi berimigrasi. Tuhan, kami ambil Goliat yang ada di dalam hati kami ini, Kau hapuskan. Mohon Roh Kudus menghapuskan Goliat yang ada di dalam hati kami. Kami seluruhnya mau mengandalkan Engkau dan berfokus padamu. Kami tidak mau tertuju pada ketakutan kami. Kami hanya tertuju pada Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan, yang berkarya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu berdoa. Saudara semua, mungkin kalian kamu juga penuh dengan ada ketakutan, penuh gemetar, kekhawatiran, kamu tidak sanggup untuk keluar dari masalah ini. Baik, dimanapun kalian berada, letakkan tanganmu di hatimu seperti Yesus meletakkan tangannya padamu, agar kamu jangan takut, dan ikutilah doaku agar Roh Yesus Kristus masuk di dalam hati sanubarimu, masuk ke tempat ketakutanmu,
mungkin merasa walaupun keadaan tidak begitu parah, tetapi kamu melihat keadaan itu, kamu bisa sangat ketakutan. Atau mendengar tentang kesehatanmu, sedikit-sedikit kamu merasa ketakutan sekali. Setiap hari kamu, karena ketakutan ini, kamu menjadi sangat takut dan kekhawatiran. Saudara semua, letakkan tanganmu di hatimu, ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, kami menyambutmu masuk ke dalam hati sanubariku, menjadi Raja dan Tuhan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan mengusir keluar segala ketakutan dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan, Yesus, Engkau adalah Raja. Roh Kudus, datanglah, berkuasa dalam hidupku, dalam hatiku. Masuk dalam itu. Ketakutan harus pergi dariku. Aku tidak lagi menerima Engkau untuk menguasai hidupku. Aku tidak mau lagi mendengar Engkau. Aku hanya percaya pada Tuhan Yesus. Dia pasti akan menyelamatkan aku. Tuhan, Engkau mendengar doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saat sekarang Engkau masuk dan saudara-saudari semua masuk ke dalam saudara yang ikut berdoa. Bagaimana Engkau masuk ada di dalam Daud, demikian juga Roh-Mu ada di dalam kami semua. Roh Kudus, kami menerima Engkau, penuhilah kami, masuklah pada kami semua. Masuk sebuah saudara-saudara kami di dalam hati mereka. Masuk ke dalam hati sanubarinya dalam nama Tuhan Yesus, mengusir segala ketakutan, kekhawatiran, dan mengusir segala kekhawatiran, ketakutan keluar dari saudara-saudari kami ke kakinya, di hadapan kakinya Tuhan Yesus. Saudara-saudari kami seluruhnya milik-Mu. Tuhan, seperti Daud, dia apapun tidak punya, tetapi dia seluruhnya mengandalkan-Mu. Dengan demikian Tuhan, Engkau curahkan kekuatan ini bagi saudara-saudari semua. Mari kita bersama, kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Siapa mohon Roh Kudus untuk memenuhimu. Mohon Roh Kudus untuk memenuhimu. Penuhilah aku Roh Kudus. Penuhilah aku Roh Kudus. Sekarang juga penuhilah aku ya Roh Kudus. Penuhilah kami Roh Kudus. Penuhilah kami Roh Kudus. Saya berdoa untuk saudara semua. Mungkin di antara kita merasa kita seperti orang yang berpengalaman, tetapi dalam peperangan Daud memberitahu kepada kita untuk menyerahkan semua itu. Jangan mengandalkan akan pengalaman kita, tetapi kita mengandalkan Roh Tuhan. Amin. Kita lepaskan pengalaman dari segala pengalaman kita kerja. Kita lepaskan keahlian kita. Kita merasa kita ahli
di dalam tempat dimanapun kita bekerja, tetapi saat ini kita serahkan semua pengalaman keahlian kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan, Roh Tuhan yang ada di dalam kita, agar di tempat kerja kita dimanapun kita berada, Roh Tuhan yang masuk di dalam kita, yang berkuasa dalam hidup kita. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami lepaskan segala keahlian dan pengalaman kami. Tuhan, kami mohon ampun karena kami mengandalkan kemampuan keahlian kami. Kami tidak berfokus padamu, tapi sekarang kami mengandalkan nama Tuhan alam semesta alam. Segala keahlian, kemampuan, pengalaman kami serahkan di tangan-Mu. Kami tidak mau lagi mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami berhubung dengan-Mu, bersama-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Bersatu dengan-Mu, dengan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Mohon Roh Kudus memenuhi kami. Kami mengikuti-Mu. Saudara-saudari semua, mendengar dia Daud langsung bergerak maju. Saudara semua, ada kesusahan kita, kesulitan kita. Kita berdoa dari kita sendiri dan kita berdoa agar kita keluar dari segala kesusahan dalam hidup kita sekarang. Kita berdoa dan juga kita mengambilkan tingkatan. Kita menghadapi kesusahan, kita maju, melangkah untuk maju, untuk menghadapinya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di dalam hidup kami dengan singa dan beruang yang begitu galak. Ini seperti Daud, ini adalah latihan bagi kami agar kami bertambah kuat dan kekar untuk menghadapi segala masalah kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dengan mengandalmu, kami terus maju untuk melangkah dalam menghadapi masa depan kami. Tuhan, Engkau tahu, kami ingin seperti Daud, ingin dilihat, cuma dilihat tapi tidak diingatkan. Yesus, kami bersyukur, kami terhubung denganmu di gerejamu, di dalam kehendak-Mu. Sebagai wakil dari negara kami berhubung denganmu. Kami tahu Daud seperti mengembalakan di padang gurun. Dia berkarya yang besar karena
Dia mengandalkanmu, terhubung denganmu. Tuhan, dia dengan setia melakukan apa yang ayahnya suruhkan. Tuhan, setiap renungan pagi Engkau melatih kami berdoa dengan firman-Mu sebagai kekuatan dan hidup kami. Tuhan, kami mau menunggu. Engkau tahu akan keadaan sekarang penuh dengan ketakutan. Keadaan semakin berubah. Tuhan, hati kami seluruhnya terkonek denganmu. Kami tidak melihat keadaan yang begitu garang, begitu besarnya Goliat. Yang begitu besar, tidak seperti punya kesempatan. Demikianlah musuh menggunakan kata-kata untuk menghilangkan segala kepercayaan kami. Bagaimana kami bisa sanggup menghadapi keadaan kami sekarang? Tapi Tuhan, kami bersatu denganmu. Kami hanya berfokus tertuju pada Tuhan alam semesta alam. Kemenangan adalah datang darimu. Musuh lewat dengan berita, lewat dari media memberitahukan kepada kami agar kami ketakutan, penuh dengan pertanyaan, kekuatan. Orang hati sehingga menjadikan orang menjadi tawar hati, ingin berimigrasi. Apalagi di Hong Kong, dulu tempat yang begitu makmur sekarang menjadi tempat yang tidak berguna. Tuhan, kami bersatu denganmu, kami mengikutimu. Tuhan, orang menghina Daud tetapi Engkau tidak. Orang menghina Hong Kong tetapi Engkau tidak. Tuhan, Engkau meninggikan Hong Kong di masa mendatang. Seperti kami mengerti, kadang tidak mengerti. Hong Kong begitu tempat yang makmur sampai dulu bagaimana Hong Kong yang di tempat yang makmur dihormati sekarang menjadi tempat dihina. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata kepada Hong Kong, gereja mengikutimu, kami mengikutimu, Hong Kong mengikutimu, Hong Kong kami mengikutimu, Hong Kong mengikutimu, gerejamu memenuhi gerejamu, rohmu memenuhi Hong Kong, rohmu memenuhi seluruh Hong Kong. Hong Kong mengikuti Tuhan.
Saudara semua, kita menggunakan langkah profetik. Kita melihat bagaimana Daud mengandalkan Tuhan menggunakan sebongkah batu sehingga mengalahkan Goliat. Saudara semua, kita sekarang juga seperti menghadapi Goliat dengan mengandalkan batu dan umpan sehingga mengalahkan orang raksasa ini. Saudara, dalam rohmu, lewat dengan rohmu kita mengambil batu ini dan umpannya, kita lewat arahkan ke seluruh kesusahan kita, atau seperti di virus, tekanan ekonomi, atau tekanan dari rekanmu, atau bermacam-macam kesusahan yang sulit untuk dimenangkan. Pada saat kita menghitung 1, 2, 3, 1, 2 kali dengan sasaran yang tepat, batu itu dilepaskan sehingga terkena padanya masalah itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita mendeklarasikan, dia setelah kita mendeklarasikan, maka kita lepaskan batu. Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Itu 1, 2, 3, go. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih, kami mengandalkan engkau. Dan mengandalkan engkau, musuh akan dikalahkan dan mendapatkan kemenangan karena kami mengandalkanmu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Iman kita mengandalkan Roh Kudus lewat firman Tuhan, bersatu, terkonek dengan Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan engkau dan aku. Hari ke-7 selesai. Ya, Tuhan duduk bersatu dengan alam semesta, segala sesuatunya. Kita membawa segala sesuatunya untuk berhubung dengan Tuhan. Kita saudara-saudari semua, kita bersatu berkait dengan Tuhan. Yesus telah membuka jalan ini agar kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus di tempat para imam. Bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita bersatu dengan Tuhan. Hubungan Tuhan memberi kita kelegaan masuk di dalam keadaan kita sekarang, mengeluarkan terang, mengeluarkan harapan, mengeluarkan kekuatan, menang atas segala orang Filistin, menang atas segala kegelapan. Tuhan ada di dalammu. Kita tidak sama dengan orang lain, dengan orang di dunia ini. Mereka menggunakan tombak pedang, tapi kita ada Roh Tuhan. Seluruh putaran dunia ini sampai keadaan sekarang, kemerosotan ekonomi sekarang sebagai berkat darimu. Seperti serangan orang Filistin membawakan berkat bagi Daud dan menjara semuanya itu. Hari ini kita menang dari Tuhan. Kita jarahkan segala musuh kita masuk dalam rencana Tuhan,
Mohon Tuhan memberkatimu, berhubung dengannya, hidupnya, kemuliaan hidupnya yang kekal ada padamu, agar engkau menang dan menang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin.